Malam ini kita akan belajar hal-hal pokok di dalam fonologi bahasa Indonesia. Itulah mengapa kuliah yang kedua ini kita namakan sebagai kuliah pengantar fonologi bahasa Indonesia. Jadi ke depan di salindia berikutnya saya akan menyampaikan hal-hal penting sebagai gambaran besar agar saudara-saudara bisa memahami perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya ketika mengikuti pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya berharap saudara-saudara mencatat hal-hal penting sebagaimana yang saya sampaikan tadi agar tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah pertemuan ini dilaksanakan. Kita mulai saudara-saudara perihal linguistik dan kedudukan fonologi. Saya akan mengulang sedikit hal-hal yang saudara-saudara pelajari di mata kuliah linguistik umum. Ya, linguistik tentu saudara-saudara sudah kenal bahwa linguistik merupakan ilmu bahasa. Ya. Secara singkat kita bisa mengatakan ilmu yang mempelajari bahasa atau ilmu bahasa. Jika ditanya objek linguistik itu apa, objeknya ada dua, ada objek primer dan ada objek sekunder. Ya. Objek primernya itu ujaran. Sebagaimana yang kita gunakan dalam komunikasi, kita sedang mengujarkan sesuatu dan dalam ujaran itu merupakan rangkaian bunyi-bunyi. Ya. Nah, bunyi-bunyi itulah nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini, yaitu fonologi. Sementara objek sekundernya adalah tulisan. Ya. Jadi apa saja yang kita ujarkan dalam kegiatan berkomunikasi, ketika kita tulis berarti itu adalah objek sekunder linguistik. Ya, meskipun ada perbedaan pendapat para ahli soal ini, ya, soal objek primer dan objek sekunder, tetapi yang kita pegang di sini adalah objek primer linguistik merupakan ujaran-ujaran ya yang kita lisankan, dan di dalam ujaran itu ada bunyi-bunyi ya, atau rangkaian bunyi. Kemudian perlu juga disampaikan ada cabang atau subdisiplin linguistik agar kita tahu kedudukan fonologi sebenarnya di mana. Nah, soal cabang atau subdisiplin linguistik ini tergantung pada sudut pandang yang kita gunakan. Misalnya kalau sudut pandang waktu yang kita gunakan untuk garapan linguistik, berarti kita bisa membaginya ke linguistik yang sinkronis dan linguistik yang diakronis. Saya rasa hal ini mungkin sudah dipelajari di linguistik umum. Yang sinkronis berarti kita meneliti bahasa di satu waktu tertentu, misalnya di zaman ini. Kemudian yang diakronis berarti kita membandingkan antara bahasa tertentu yang di zaman sekarang ini dengan zaman yang sebelumnya, ya, di waktu yang berbeda. Kita juga bisa melihat dari sudut pandang cakupan ilmunya, ya. Misalnya apakah yang kita pelajari itu mikrolinguistik, ya. Jadi ada subdisiplin mikrolinguistik dan ada subdisiplin makrolinguistik. Nah, yang mikrolinguistik ini berarti kita mempelajari apa yang tertera di salindia saat ini. Ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik, dan semacamnya. Sementara yang makrolinguistik berarti poin-poin linguistik itu sudah dihubungkan dengan cabang ilmu yang lain, ya, atau disiplin ilmu yang lain. Dan itu bersifat terapan. Misalnya nanti saudara-saudara akan mengenal istilah psikolinguistik, ya, hubungan antara linguistik dengan psikologi. Ada sosiolinguistik, hubungan antara sosiologi dengan linguistik. Ya. Ada genolinguistik misalnya, hubungan antara genetika dan linguistik. Ada linguistik komputasional, ya, linguistik forensik, dan semacamnya. Nah, itu merupakan cabang atau subdisiplin linguistik. Kita berfokus ke linguistik umum dan linguistik khusus, ya, sebagaimana mikrolinguistik tadi, bahwa ada poin-poin tertentu atau cabang-cabang tertentu yang kita pelajari sebagai dasar untuk kita bisa mengarungi dunia linguistik yang lebih luas.
yaitu apa yang kita sebut dengan fonologi sebagai mata kuliah saudara saat ini. Kemudian ada juga morfologi, setelah morfonologi nanti ada juga sintaksis dan ada juga semantik. Nah, kedudukan fonologi menjadi satu hal yang mendasar, ya, yang pertama yang harus dipelajari. Karena kalau kita kembali ke objeknya tadi, ya, tuturan tadi, ujaran-ujaran itu kan merupakan rangkaian bunyi-bunyi, dan fonologi itu pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari bunyi, ya. Sehingga inilah hal pertama yang harus kita kuasai ketika kita mengarungi dunia linguistik. Nah, di salindia berikut ini, saudara-saudara, kita belajar pengertian fonologi. Sebelum kita ke definisinya, saudara-saudara perlu saya sampaikan soal dua pandangan yang berkaitan dengan pembagian fonologi, ya. Jadi kalau saudara-saudara bandingkan buku-buku yang membahas fonologi, ada dua pandangan yang membagi fonologi ini. Pandangan pertama mengatakan bahwa fonologi terbagi atas fonetik dan fonologi. Nah, beberapa buku, misalnya buku Abdul Khair, buku Verhaar, ya, dan beberapa buku lainnya, kebanyakan akan membaginya menjadi fonetik dan fonologi. Namun beberapa buku ada juga, ya, sebagai pandangan yang lain, ada juga yang membagi menjadi fonologi ini menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Agar mudah diklasifikasikan dan mudah diingat, kita mengikuti pandangan yang ini. Jadi fonologi kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan fonetik dan ada yang disebut dengan fonemik. Nah, fonologi kalau ditanya, ya, setelah mengikuti mata kuliah ini, setidaknya saudara bisa menjawab bahwa fonologi itu ilmu tentang bunyi-bunyi bahasa, baik umum maupun khusus. Apa yang dimaksud dengan umum dan khusus? Umum itu berarti kita meneliti bunyi-bunyi bahasa secara umum, ya, bahasa-bahasa di dunia. Sementara yang khusus berarti kita meneliti bunyi bahasa di bahasa tertentu. Ya, jadi dibedakan, ya, ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus kita meneliti di bahasa tertentu, misalnya yang kita pelajari sekarang ini adalah fonologi bahasa Indonesia. Berarti kita akan meneliti atau mempelajari fonologi khusus di bahasa Indonesia. Meskipun dalam perjalanannya nanti kita juga akan membahas fonologi bahasa daerah, ya, yang mungkin akan menjadi tugas saudara ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kembali tadi, sementara yang umum adalah kita meneliti bahasa, ya, bunyi-bunyi bahasa secara keseluruhan, umumnya yang ada di dunia. Jadi ketika ditanya fonologi itu apa, ya, ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Nah, pembagiannya ada dua tadi, sudah kita sebutkan, ada fonetik dan fonemik. Yang fonetik, saudara-saudara, nanti yang akan saudara-saudara temui pertama kali setelah kuliah kedua ini, adalah cabang studi fonologi yang membahas bagaimana bunyi-bunyi dihasilkan. Nah, ujaran yang menjadi objek primer linguistik tadi kan saya katakan sebagai rangkaian bunyi. Nah, bunyi-bunyi inilah yang kita teliti, kita bahas, kita pelajari. Nah, yang kita pelajari itu adalah bagaimana cara bunyi itu dihasilkan. Karena pada dasarnya proses menghasilkan bunyi itu adalah dari aliran udara yang keluar dari paru-paru, kemudian melalui rongga mulut kita atau rongga hidung kita. Nah, nanti kita akan pelajari di rongga mulut itu bagaimana aktivitas-aktivitas yang terjadi sehingga bunyi itu bisa dihasilkan. Nah, nanti lebih jelas akan ada di salindia berikutnya, setelah ini akan saya terangkan. Cuma yang harus saudara catat bahwa fonetik itu berfokus ke bagaimana bunyi itu dihasilkan. Sementara saudaranya yaitu fonemik, ya. Fonemik itu cabang studi fonologi yang membahas bunyi sebagai pembeda makna. Ya, dan fonemik akan menggunakan hasil-hasil penelitian fonetik, ya. Jadi bunyi-bunyi yang kita identifikasi nanti pada kajian fonetik itu akan dimanfaatkan di fonemik untuk menentukan yang disebut dengan fonem. Ya, jadi kita mencari fonem-fonem yang di fonemik.
Nah, yang dimaksud dengan bunyi sebagai pembeda makna, nah itu nanti akan kita bahas pada salindia berikutnya. Karena kata kunci di sini untuk fonemik adalah kita membahas bunyi-bunyi yang tadi kita kaji di fonetik, lalu kita identifikasi kembali, kita klasifikasikan kembali menjadi sebuah fonem-fonem. Ya. Sehingga di dalam bahasa Indonesia, fonem-fonem apa saja yang ada, lalu bunyi-bunyi apa saja yang ada, tergantung apa yang kita bahas. Jadi itu saudara-saudara ada 3 istilah utama di mata kuliah ini ke depannya, yaitu fonologi secara keseluruhan kita pelajari, terbagi menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik membahas bagaimana bunyi dihasilkan, sedangkan fonemik membahas bunyi yang dihasilkan tadi sebagai pembeda makna, dan akan kita sebut sebagai fonem. Kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar, ya. Ada 4 gambar yang saya sediakan dan akan menjadi gambaran apa yang kita bahas di fonetik dan apa yang akan kita bahas di fonemik. Di sebelah kiri layar saudara-saudara itu gambar yang mewakili fonetik, sedangkan 2 di sebelah kanan itu mewakili fonemik. Kita akan ke fonetik terlebih dahulu dan kita berfokus ke gambar pojok kiri atas layar saudara-saudara. Di situ ada gambar rongga mulut kita, ada rongga hidung juga, dan ada ruang tenggorokan sekaligus kerongkongan di situ. Nah, inilah yang akan kita lakukan nanti di fonetik, ya, yang akan kita bahas nanti di fonetik. Karena kata kuncinya adalah bagaimana bunyi itu dihasilkan, kita nanti akan mempelajari bagian-bagian organ bicara, ya, bagian-bagian rongga mulut yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, bagian-bagian penting itu ada lidah, ya, lalu ada langit-langit bagian atas, ya. Kalau saudara-saudara coba menggerakkan lidah ke atas, itu kan ada bagian atas rongga mulut yang di istilah fonetik nanti akan kita sebut sebagai langit-langit, ya. Ada juga gigi, ya, ada juga bibir, ada rongga hidung, ya, ada tenggorokan, kerongkongan, ya, dan lain-lain. Nah, apa yang dimaksud dengan bunyi dihasilkan? Tadi saya katakan bahwa ketika bunyi terproses, ketika dihasilkan kan ada udara dari paru-paru yang terhembus keluar. Nah, udara ini ada yang tertahan dan ada yang lepas begitu saja. Nanti di fonemik, yang tertahan kita sebut dengan bunyi kontoid, yang di fonetik ya kita sebut sebagai bunyi kontoid, yang nanti di fonemik akan kita sebut sebagai bunyi konsonan, dan yang tidak tertahan, ya, jadi alur udaranya tersalurkan secara normal, itu kita sebut dengan bunyi vokoid, yang nanti di fonemik akan kita sebut sebagai bunyi vokal. Nah, jadi ada bunyi konsonan dan vokal. Kita contohkan bunyi konsonan ya, salah satunya. Misalnya, saudara-saudara boleh sekalian mencoba secara mandiri ya di tempat masing-masing. Ketika kita melafalkan bunyi B misalnya, ya mengucapkan bunyi B, bagaimana bunyi itu dihasilkan? Bunyi itu terhasilkan dari aktivitas bibir bawah bertemu dengan bibir atas. Kalau diperhatikan ya, coba B berarti bibir bawah bertemu dengan bibir atas. Begitu pula bunyi P, bunyi M. Ya, jadi 2 bibir bertemu untuk menghalau arus udara yang keluar dari paru-paru, kemudian dilepaskan kembali. Nah, agar lebih jelas, misalnya kita ucapkan atau lafalkan bunyi K. Nah, K itu apa yang bertemu, aktivitas apa yang terjadi. Kalau diperhatikan, dan silakan dipraktikkan, dirasakan, akan ada aktivitas pangkal lidah, ya. Jadi pangkal lidah itu agak ke dalam. Jadi lidah itu dibagi 3, sebenarnya ada ujung lidah, ada tengah lidah, dan ada pangkal lidah. Nah, kalau saudara-saudara menyebut atau melafalkan bunyi K, berarti di situ ada pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Nah, saudara-saudara bisa rasakan rongga mulut bagian atas, kita bagi menjadi yang paling dalam kita sebut dengan langit-langit lunak. Karena kalau dirasakan dengan lidah, ya saudara-saudara bisa coba sendiri, itu
strukturnya lunak ya. Sementara ketika kita pindahkan lidah ya sedikit ke arah depan di bagian tengah itu ada langit-langit keras ya. Saudara-saudara bisa praktikkan untuk bisa merasakannya. Nah, kembali ke bunyi K tadi kalau dilihat ternyata ada aktivitas pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Begitu pula bunyi G. Ya, sama dengan bunyi K, ada pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Apakah ada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit keras? Ada. Misalnya ketika kita melafalkan bunyi C. Nah, ketika saudara-saudara mencoba melafalkan bunyi C atau J, ya, saudara pasti akan menggerakkan tengah lidah, ya, bagian tengah lidah ke arah langit-langit keras yang pas di tengah rongga mulut bagian atas. Nah, begitu pula kalau kita ingin melafalkan bunyi N dengan T, akan ada aktivitas berupa ujung lidah yang bertemu dengan bagian gigi. Ya. Ada ahli yang mengatakan ceruk gigi di bagian atas gigi, ada juga yang mengatakan gigi saja. Ya. Jadi ada ujung lidah bertemu dengan gigi atau ceruk gigi. Nah, ini yang kita bahas di fonetik, tetapi tidak hanya sebatas itu. Saudara-saudara perlu tahu bahwa ada 3 istilah penting di fonetik ini nanti, dan kita akan akrab dengan istilah tersebut. Pertama adalah artikulator. Jadi ada istilah artikulator, dan yang kedua ada istilah titik artikulasi. Titik artikulasi ya. Dan yang ketiga adalah daerah artikulasi. Bagian rongga mulut yang bergerak, ya itu kita sebut dengan artikulator yang aktif bergerak menemui titik tertentu, ya seperti lidah, yaitu adalah artikulator yang bergerak menemui titik tertentu yang kita sebut dengan titik artikulasi. Nah, misalnya tadi bunyi T ketika kita ucapkan berarti ada artikulator berupa ujung lidah bertemu dengan titik artikulasi, yaitu gigi, ya bisa ceruk gigi, bisa gigi. Dan titik pertemuannya atau tempat pertemuannya itulah yang kita sebut dengan daerah artikulasi. Nah, itu yang harus saudara-saudara pahami. Ya. Jadi ada 3 yang aktif bergerak kita sebut dengan artikulator. Tujuan pergerakan yang aktif bergerak atau artikulator itu adalah titik artikulasi. Misalnya contohnya tadi bunyi T ya, yaitu artikulatornya adalah ujung lidah bertemu dengan titik artikulasi gigi, dan daerah pertemuannya kita sebut dengan daerah artikulasi. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya, saudara-saudara di fonetik nanti harus bisa menghafal nama-nama daerah artikulasi itu, nama-nama artikulatornya, nama-nama titik artikulasinya, lalu nama-nama daerah artikulasinya. Misalnya nanti tadi kalau bunyi K ya, kita kembali ke bunyi K, ada pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Ya, pangkal lidah nanti namanya dorsal, ini saya contohkan saja. Ya, sementara langit-langit lunak namanya velar, velar ya. Dan ketika bertemu daerah artikulasinya kita sebut dengan dorsovelar. Nah, itu adalah nama-nama yang harus saudara hafal. Begitu pula bunyi T tadi, berarti ada ujung lidah, ya, apikal, dan gigi dental. Berarti ketika bertemu daerah artikulasinya menjadi apikodental. Begitu pula B, P, dan M tadi, ya, ada bibir atas bertemu bibir bawah. Karena ada 2 bibir bertemu berarti kita sebut bilabial. Ya. Dan itu harus saudara hafal dengan sebaik-baiknya, ya. Karena tugas saudara nanti akan meneliti bunyi bahasa daerah dan akan mengidentifikasi hal-hal tersebut di fonetik. Nanti juga akan ada bunyi jenis-jenis bunyi ya, macam-macam, terutama untuk konsonan. Ada juga bunyi yang arus udaranya melalui rongga hidung, ya, sehingga kita sebut bunyi sengau atau bunyi nasal. Ada 4, yaitu ada M, N, Nyah, dan Eng. Ya, nanti kita akan pelajari lebih detail, saudara-saudara. Tapi ingat, poin penting tadi,
Pertama, saudara-saudara harus bisa eh, menggambarkan bagaimana proses menghasilkan bunyi ya, dengan memperhatikan atau menunjukkan posisi-posisinya sesuai dengan gambar rongga mulut dan rongga hidung beserta tenggorokan ya. Kemudian saudara-saudara harus bisa menentukan artikulator, titik artikulasi ya, sekaligus daerah artikulasi. Dan yang ketiga, saudara-saudara harus mampu menyebutkan nama-namanya. Ya, itu tugas saudara-saudara yang akan ada di fonetik nanti. Ya, di gambarannya nanti saudara menghafal dan menggambar, ya, sekaligus menentukannya. Nah, sekarang kita beralih ke pojok kiri bawah, saudara-saudara. Di pojok kiri bawah ada tulisan International Phonetic Alphabet. Nah, ini adalah lambang bunyi yang dihasilkan oleh manusia ketika berbahasa, ya, yang dipelajari oleh linguistik sedunia. Jadi lambang bunyi ini kalau orang-orang bisa memahami fonologi, semua orang bisa membaca tulisannya jika ditulis dengan lambang-lambang ini. Ada lambang yang hampir sama dengan alfabet biasa, ada juga lambang-lambang bunyi yang tidak sama. Dan saudara-saudara nanti harus akrab dengan lambang-lambang ini. Ya. Akrabnya tidak hanya bisa menulis lambang tersebut, tetapi saudara-saudara juga bisa mengklasifikasikannya sebagaimana pada gambar International Phonetic Alphabet ini atau IPA. Ya. Saudara bisa menggambar, mengklasifikasikannya. Ya, misalnya di situ tadi ada kita pelajari bunyi bilabial, ya, ada P dan B. Oh, ternyata bunyi bilabial itu juga bersifat plosif, ya, atau letup. Nanti detailnya akan kita pelajari di fonetik. Nah, saudara-saudara, apa fungsi lambang bunyi ini pada dasarnya? Ketika kita membuka kamus misalnya, ya, buka kamus, kalau kamus besar bahasa Indonesia belum menggunakan ini, tapi kalau saudara-saudara membuka kamus luar negeri, kamus Inggris, kamus Oxford misalnya, di satu lemanya itu pasti akan ada di sebelah kanannya atau di bawahnya itu cara mengucapkan atau melafalkan. Dan apa yang tertulis di situ, itulah yang kita sebut dengan transkripsi fonetisnya. Ya, jadi ada istilah transkripsi fonetis. Jadi lambang-lambang bunyi itu yang ditulis agar orang bisa melafalkan atau mengucapkan kata tertentu sesuai dengan penutur asli bahasa tersebut mengucapkannya. Jadi saudara-saudara akan bisa mengucapkan dengan benar bahasa manapun di dunia selama saudara-saudara bisa menguasai lambang-lambang bunyi ini. Karena setiap lambang bunyi ini ada cara melafalkannya. Ya, nanti kita pelajari lebih detail bagaimana model transkripsi fonetis itu. Ya. Misalnya di pedoman ejaan kita, ya, sekarang saudara-saudara juga harus tahu bahwa di bahasa Indonesia yang ada baru pedoman ejaan, sementara yang pedoman pelafalan itu belum ada. Pedoman ejaan saat ini baru membedakan bunyi-bunyi seperti bunyi E. Ya. Jadi E itu terdiri atas 3 ya, yang dibedakan, yaitu ada bunyi E, ada E, dan ada E. Ya. Jadi ada bunyi E, dan E itu sudah dibahas di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia di halaman-halaman awal ya, kalau saudara-saudara membuka PUEBI. Nah, seharusnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengikuti kamus-kamus yang lain ya, yang saya terangkan tadi. Juga harus ada pelafalan yang diwakili oleh transkripsi fonetis seperti ini. Baik, saudara-saudara, itu hal-hal yang harus saudara-saudara kuasai ketika mempelajari fonetik nanti, ya. Dan ini hanya poin-poinnya, detailnya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kita ke sebelah kanan sekarang ada fonemik. Nah, sekarang saya terangkan kata kunci fonemik, yaitu bagaimana bunyi-bunyi yang kita pelajari di fonetik tadi bisa membedakan makna.
Ya, dan akhirnya kita bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan apa yang kita sebut sebagai fonem-fonem, ya, fonem dalam bahasa Indonesia atau bahasa manapun di dunia ini. Misalnya kita lihat pojok kanan bawah ada contoh bahasa Indonesia, ada kata baku dan bahu. Ya, berarti ada dua kata di situ yang berbeda makna. Ya, ingat kata kunci fonemik tadi, kita mempelajari bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Ada kata baku dan bahu. Ya, sebagai orang Indonesia, saudara-saudara pasti tahu hal ini, perbedaannya, dan apa yang membuat dua kata tersebut merupakan dua kata yang berbeda maknanya, yaitu ada bunyi K dan ada bunyi H. Ya, kehadiran K dan H pada lokasi yang sama itu membuat struktur yang sama, ya, hanya satu yang berbeda yaitu K dan H, itu berbeda maknanya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bunyi itu membedakan makna. Nah, dan K, ya, karena membedakan makna, berarti K dan H merupakan uh, fonem dalam bahasa Indonesia. Karena bunyi K dan H itu bisa membedakan makna. Buktinya ada di kata baku dan kata bahu. Dan masih banyak contoh-contoh lain, ya, dan nanti saudara-saudara akan akrab dengan itu. Di atasnya, ya, di pojok kanan atas saat ini hampir sama dengan praktik yang ada di pojok kanan bawah tadi yang baru saja kita bahas, tapi datanya dalam bahasa Inggris. Jika saudara-saudara lihat di situ ada satu yang berbeda, ya, di setiap dua kata yang disandingkan, dan perbedaan satu itu akan membedakan maknanya. Nah, perbedaan-perbedaan itu, satu bunyi yang membuat maknanya berbeda, itulah yang kita sebut dengan fonem, ya, pada kajian fonemik. Nah, di fonemik nanti saudara akan berfokus ke prosedur menganalisis dan mengidentifikasi atau menentukan fonem. Ya, ada beberapa prosedur nanti sampai kita bisa menentukan fonem dalam bahasa Indonesia, juga fonem dalam bahasa daerah. Dan di bahasa yang berbeda itu tidak sama fonemnya. Ya, ada bunyi tertentu, ya, saya sebut bunyi tertentu yang bisa membedakan makna di satu bahasa, di bahasa Indonesia misalnya, tapi bunyi tersebut juga bisa jadi tidak membedakan makna di bahasa yang lain. Ya, nanti kita akan pelajari lebih detail di fonemik. Kita berlanjut ke salindia berikutnya. Nah, isi salindia ini, saudara-saudara, yaitu hubungan fonologi dengan subdisiplin lain. Sekaligus kita belajar mengapa penting kita belajar fonologi, ya, dan mengapa fonologi dibahas di awal, ya, sebagai dasar subdisiplin atau cabang-cabang linguistik. Kita mulai dari fonologi, hubungannya dengan morfologi. Ya. Saudara-saudara, nanti setelah kuliah fonologi, saudara-saudara akan mendapati kuliah morfologi. Ya, morfologi itu berarti ilmu yang membahas bentuk-bentuk bahasa, ya, berupa morfem-morfem nanti. Nah, ada istilah proses morfofonemik dalam morfologi. Secara awam, proses morfofonemik ini contohnya apa yang kita sebut dengan kaidah pelesapan. Ya. Mungkin saudara pernah dengar kaidah pelesapan. SKPT itu lesap ketika bergabung dengan dengan morfem meng misalnya, atau afiks meng. Misalnya dalam kasus P, ya, panah bergabung dengan meng menjadi memanah, P-nya lesap, ya, berubah menjadi M. Kemudian tanam, T, ya, ketika bergabung dengan meng berubah menjadi menanam, ya, T-nya lesap berubah menjadi N. Karang misalnya bunyi K, ya, ketika bergabung dengan meng menjadi mengarang, K-nya hilang, ya, berubah menjadi eng. Begitu pula S, sapu misalnya, ketika bergabung dengan meng berubah menjadi menyapu, S itu berubah menjadi ny atau nyah, ya, dalam fonologi. Nah, apa hubungannya dengan fonologi, saudara-saudara? Kaidah pelesapan tadi merupakan kaidah yang baku, ya, dan meskipun nanti turunan kaidahnya tidak semua begitu, tidak semua lesap, itu nanti saudara pelajari di mata kuliah bahasa Indonesia. Tapi pada dasarnya
Saudara-saudara nanti akan ditanya oleh murid-muridnya ketika menjadi guru misalnya, saudara nanti mungkin ditanya, Pak atau Ibu, mengapa bunyi P tadi berubahnya harus menjadi bunyi M? Ya. Mengapa pukul menjadi memukul, bukan tetap mempukul dan semacamnya ya. Kemudian mengapa menjadi menyapu? S-nya berubah jadi nyah, NY. Lalu mengapa menanam? T-nya berubah menjadi N. Ya. Lalu mengapa K berubah menjadi eng pada mengarang? Nah, saudara-saudara bisa menjawab dengan sudut pandang fonologi, ya, bahwa bunyi-bunyi tadi merupakan bunyi-bunyi yang homorgan istilahnya. Ya, nanti kita akan pelajari juga soal homorgan ini, bahwa homorgan itu bunyi yang sama, ya, daerah artikulasinya itu sama. Bahwa K berubah menjadi eng tadi karena K dan eng sama-sama dorsovelar, ya, yang tadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. T berubah menjadi N karena sama-sama apikodental, ya. Kemudian mengapa P berubah menjadi M, memasang, memukul misalnya, karena P dan M tadi kita sempat bahas, keduanya sama-sama bilabial. Nah, dari sudut pandang fonologi inilah kita bisa menjelaskan soal-soal itu. Begitu pula nanti ketika kasus-kasus morfem bertemu dengan morfem lain, ya, ada persinggungan, ya, nanti saudara-saudara bisa mempelajari di morfologi. Kalau saya jelaskan lebih jauh mungkin saudara-saudara belum mengerti, tapi mudah-mudahan dengan memahami kaidah pelesapan tadi ada satu fungsi fonologi yang bisa saudara-saudara pahami. Selanjutnya kita berpindah ke sintaksis. Saudara-saudara, di fonologi nanti kita akan pelajari bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Yang segmental itu adalah apa yang bisa kita lihat ini ya, kita pecah-pecah ini. Misalnya satu kata fonologi, kita bisa segmenkan, ya, kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, ya, bahwa ada bunyi F, ya, ada O, ada N, ada O, L, dan seterusnya. Yaitu segmental, kita segmen, ya, kita pecah. Nah, ada juga bunyi suprasegmental yang di luar segmental. Dan bunyi suprasegmental ini berhubungan dengan apa yang kita sebut nada, tekanan, jeda, intonasi. Nah, apa maksudnya? Misalnya di kalimat, kita mengenal ada kalimat deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Ya. Dan pembedaan deklaratif, interrogatif, dan imperatif itu karena intonasinya. Ya. Kita lihat nada atau intonasinya berbeda. Yang deklaratif tentu intonasinya rata, yang interrogatif tentu menaik di ujung. Ya, misalnya kapan Bapak datang? Ya, pada kondisi yang standar ya. Nah, begitu pula yang imperatif tentu berbeda dengan interrogatif dan deklaratif. Jeda misalnya, ya, dahulu kita punya kalimat legendaris ya, yang dicontohkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, ada kalimat kucing makan tikus mati. Nah, ketika kita berikan jeda pada posisi tertentu yang berbeda, itu akan membedakan maknanya. Kita akan melihat siapa yang mati itu berbeda. Misalnya, kita jeda kucing makan, tikus mati. Ya, kucing bisa makan dengan bebasnya, sementara tikus mati. Kucing makan tikus, mati. Gara-gara memakan tikus, kucingnya mati. Ya. Ya, hal-hal semacam itu yang kita sebut dengan jeda tadi, yang membedakan makna. Kita akan pelajari di sintaksis. Nah, selanjutnya di semantik, ya, kita akan apa hubungannya dengan fonologi? Semantik ini kan mempelajari makna, ya, soal makna. Nah, fonologi bisa membantu semantik juga ketika membahas homonimi, ya, terutama yang homofon. Ya, homofon ini berarti satu kata yang sama bunyinya, tetapi berbeda makna dan tulisannya. Ya, yang homograf sama apa namanya tulisannya, tetapi berbeda makna dan cara mengucapkannya. Nah, kata kunci pengucapan, ya, bunyi di situ pasti membutuhkan keterangan-keterangan fonologi. Berikutnya ada dialektologi, saudara-saudara.
Nah, ada istilah yang saya sebut tadi di fonetik, yaitu transkripsi fonetis. Kita akan menulis ya tulisan-tulisan yang misalnya sekarang kita lihat ada kata hubungan ya, itu kan hubungannya tertulis secara ortografis atau menggunakan abjad-abjad Latin biasa. Tapi di fonetik nanti kita akan menggunakan namanya transkripsi fonetis. Yang tadi kita lihat lambang bunyinya di International Phonetic Alphabet tadi, IPA tadi. Nah, apa hubungannya fonologi dengan dialektologi? Dialektologi ini kan mempelajari dialek-dialek ya. Nanti ada mata kuliah khusus juga untuk ini. Nanti akan mempelajari bahasa itu, keluarga bahasa ya. Apakah sebuah bahasa itu merupakan bahasa yang sama atau berbeda? Apakah di dalam sebuah bahasa itu ya merupakan bahasa tetapi dialeknya bahasa yang sama tetapi dialeknya berbeda misalnya. Nah, itu nanti secara khusus akan saudara-saudara pelajari di dialektologi. Ya, mungkin sekarang belum terlalu paham, yang pasti untuk menentukan bahwa bahasa itu berbeda, apakah bahasanya sama tetapi dialeknya berbeda, itu akan memanfaatkan transkripsi fonetis, ya, karena bunyi-bunyinya yang akan diteliti. Dan itu tentu mengharuskan kemampuan fonologi di situ. Nah, berikutnya ada leksikologi, ya ini ilmu yang mempelajari kamus ya, ilmunya leksikon, ya, ada juga istilah leksikografi, itu yang mempelajari kamus, pembuatan kamus, penyusunan kamus. Nah, apa hubungannya dengan fonologi? Nanti yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa kamus-kamus yang bagus sebenarnya harus ada kaidah pengucapan yang benar, seperti apa ya. Seperti kamus Oxford tadi saya katakan, ya, di sebelah lemanya atau kata yang kita cari di kamus itu pasti akan ada transkripsi fonetisnya agar orang-orang asing terutama bisa mempelajari bahasa Indonesia dengan baik. Ya, jadi ada lambang-lambang bunyi yang kita gunakan sehingga orang tidak kesulitan mengucapkan kata dalam bahasa Indonesia. Itu hubungannya dengan leksikologi. Selanjutnya psikologi ya. Dan psikologi ini nanti di mata kuliah psikolinguistik akan saudara-saudara pelajari hubungannya dengan pemerolehan bahasa pertama dan gangguan berbahasa. Nah, itu yang akan saudara-saudara pelajari nanti di psikolinguistik, dua hal tadi ya. Jadi meneliti bagaimana seorang anak itu memperoleh bahasanya, ya, bahasa pertamanya. Lalu nanti di perkembangannya, ya, baik perkembangan kognitif maupun perkembangan bahasanya, bisa jadi ada gangguan-gangguan berbahasa. Ya. Dan itu akan berhubungan dengan fonologi. Contoh pemerolehan bahasa pertama misalnya, kalau saudara-saudara pernah baca, rata-rata anak-anak manapun itu pasti akan mengucapkan kata mama pertama kali ya, minimal ma ya. Lalu mengapa ma yang bisa diucapkan pertama kali? Karena ada bunyi M di situ ya. Jadi ada bunyi M yang pelafalannya bilabial. Jadi bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Mengapa bukan bunyi lain yang daerah artikulasinya agak ke dalam? Ya, karena ada yang mengatakan juga bahwa bunyi yang lebih mudah diucapkan adalah bunyi yang di depan dahulu ya, di bagian depan, yaitu bunyi bibir ya. Jadi contohnya seperti M tadi, yaitu bilabial. Nah, saudara-saudara, itulah hubungan fonologi dengan subdisiplin lain. Kebetulan masih di dalam linguistik ya, dan sekaligus juga menyatakan bahwa kemampuan kita memahami fonologi, menguasai fonologi juga akan menjadi bekal kita, bahan kita, dasar kita juga untuk bisa menguasai subdisiplin lain yang akan ada di mata kuliah berikutnya. Kita lanjutkan. Ada manfaat belajar fonologi. Ya, yang ini sebenarnya masih berhubungan dengan hubungan antar disiplin ilmu tadi. Ya, tapi tidak apa-apa kita jelaskan. Kita ke kanan, sebelah kanan atas ya. Ada istilah kesemestaan bahasa. Ya, di dalam kesemestaan bahasa ada istilah tipologi bahasa. Ya, ilmu yang mempelajari tipe-tipe bahasa. Jadi ada klasifikasi bahasa di dunia ini. Lalu ada struktur internal bahasa-bahasa di dunia. Apa yang dimaksud dengan kesemestaan bahasa? Bahwa ada semacam struktur yang sama ya di semua bahasa di dunia ini. Ya, misalnya kalau bahasa A
punya bunyi ini, ya bahasa lain juga punya, misalnya ya, itu contohnya. Kalau bahasa tertentu strukturnya begini, berarti bahasa lain juga punya struktur ini. Atau bahasa tertentu juga punya struktur ini, sesuai dengan tipologinya atau tipe-tipenya. Nanti saudara-saudara mungkin akan pelajari di mata kuliah morfologi ya. Morfologi nanti akan mengantarkan saudara ke tipologi-tipologi bahasa ya, berdasarkan morfem yang akan dipelajari. Nah, begitu pula struktur internal ya bahasa-bahasa di dunia. Nah, pada dasarnya untuk menentukan tipologi ini, struktur internal bahasanya ya pasti fonologi juga akan diajak ya, digunakan atau dimanfaatkan. Berikutnya rekonstruksi dan perubahan bahasa. Nanti saudara-saudara juga akan belajar yang disebut dengan mata kuliah LHK, linguistik historis komparatif. Jadi LHK ini tugasnya mempelajari perbandingan bahasa-bahasa yang ada di dunia untuk mengetahui bahasa purbanya ya. Jadi bahasa tuanya seperti apa. Kata tertentu dalam bahasa Indonesia misalnya bentuk asalnya seperti apa. Jadi nanti akan ada istilah rekonstruksi bahasa ya. Saudara merekonstruksi apa yang harus dilakukan. Ya, yang dilakukan adalah membandingkan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Dan yang digunakan di situ pasti transkripsi fonetis. Bunyi-bunyinya dahulu yang akan menjadi bahan utama pembahasannya ya, untuk bisa menentukan rekonstruksinya, melakukan rekonstruksi. Nah, dialektologi tadi sudah saya bahas ya soal penentuan keluarga bahasa, apakah berupa dialek dari bahasa yang sama ya atau merupakan bahasa yang berbeda, nanti juga akan menjadi mata kuliah saudara-saudara. Dan itu pasti akan menggunakan fonologi ya sebagai bahannya, terutama transkripsi fonetis tadi. Berikutnya ada pemerolehan bahasa, tadi sempat juga saya singgung di psikolinguistik ya. Jadi saudara-saudara nanti juga bisa meneliti anak-anak kecil misalnya ya, ingin tahu bagaimana perkembangan bahasanya, pemerolehan bahasanya, dia akan mulai dari bunyi apa ya. Lalu setelah sekian tahun berkembang jadi bunyi apa dan seterusnya ya. Itu saudara-saudara harus butuh kekuatan pemahaman fonologi ya di situ, terutama fonetik. Begitu pula dengan aspek kognitif yang dihubungkan dengan fitur-fitur linguistik yang ada. Yang terakhir linguistik terapan, ya ini makro linguistik yang saya terangkan di awal tadi. Ya. Ada pengucapan dalam pembelajaran bahasa dengan menguasai fonetik tadi, terutama bagaimana bunyi dihasilkan, terutama yang apa namanya lambang-lambang bunyi tadi ya di International Phonetic Alphabet tadi, saudara akan bisa mengucapkan bahasa manapun di dunia jika sesuai bisa menguasai lambang bunyi ke semua lambang bunyi tadi ya. Misalnya di bahasa Inggris apakah TH itu kita sebut de ya seperti DE dalam bahasa Indonesia atau dengan the ya berbeda ya. Kemudian ada gangguan berbahasa juga, saudara-saudara kalau membuka buku Mas Nur Muslih nanti ada gambaran gangguan berbahasa yang berhubungan dengan fonologi. Nah, itu beberapa manfaat belajar fonologi, termasuk selindia sebelumnya tadi, kita juga mempelajari manfaatnya ya melalui hubungan fonologi dengan ilmu yang lain. Nah, saudara-saudara, kita ke selindia berikutnya. Ini adalah tugas saudara-saudara, dan silakan dikerjakan mulai malam ini. Kalau tidak bisa, batasnya sampai 2 hari ke depan ya, sampai lusa. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi soal fonologi, terutama yang fonetis ya, saudara-saudara saya minta membuat telah kritis kira-kira peran fonologi melalui fonetik tadi dalam penyusunan pedoman ejaan dan pedoman pelafalan bahasa Indonesia. Kira-kira apa hubungan ya antara fonologi melalui fonetik ya dengan pedoman ejaan dan pedoman pelafalan bahasa Indonesia. Nah, silakan ditelaah kritis, boleh mengambil referensi dari manapun, dan jangan lupa menyertakan sumbernya. Telaah kritis artinya saudara berpikir kira-kira apa perannya ya. Fonologi di situ apa perannya untuk penyusunan pedoman ejaan dan pedoman pelafalan. Tadi saya sudah singgung meskipun sedikit ya beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Di buku Mas Nur Muslih juga sempat dikaji
hubungan antara fonologi dengan penyusunan pedoman ejaan. Meskipun yang pedoman pelafalan bahasa Indonesia belum ada. Karena memang sekarang, saudara-saudara, yang ada itu baru pedoman ejaan. Dan ejaan mengatur tata tulis. Sedangkan pedoman pelafalan itu belum ada. Ya. Jadi silakan ditelaah kritis, kira-kira apa fungsi fonologi di situ, apa perannya. Tugasnya tidak lebih dari 1 halaman. Kemudian ada yang bertanya, boleh lebih dari 1 halaman, ya cukup 1 halaman. Ya. Seefektif mungkin saudara tulis, ukuran kertasnya A4, spasinya 1,15, jenis tulisannya kalibri ukuran 12. Saudara-saudara harus kumpulkan dalam format PDF dengan nama dokumennya, ya. File saudara-saudara itu menggunakan nama dan NIM. Ya, misalnya Babe Cabita E1C 007030. Nah, itu tugasnya, dan hal ini juga ada di LMS, ya, di daring Unpram, silakan dipelajari. Cara mengumpulkannya itu persis sama dengan cara saudara-saudara mengunggah dokumen di internet. Nanti tinggal diikuti saja, tinggal klik tulisan tugas, ya, tugas yang ada di LMS. Nah, sebelum saya akhiri, selain tugas di LMS itu ada juga forum diskusi, saudara-saudara. Dan forum diskusi itu saya harapkan bisa dimanfaatkan untuk mendiskusikan tugas ini, atau jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saudara sampaikan ke saya dan teman-teman yang lain juga bisa ikut menjawabnya, dan insya Allah akan saya jawab dalam waktu dekat. Jadi saudara-saudara, ada 2 hal setelah pertemuan kita ini. Silakan isi forum diskusi, bisa diskusi soal ini, ya, bisa juga diskusi soal pertanyaan yang mungkin belum saudara pahami ketika saya sampaikan mengenai pengantar fonologi bahasa Indonesia. Yang paling penting di forum diskusi adalah saudara-saudara jangan membuat forum diskusi sendiri. Ya, di forum diskusi itu sudah ada forum diskusi yang saya buat, dan ada khusus kelas saudara-saudara. Jadi jangan membuat forum sendiri. Caranya adalah klik forum diskusi, kemudian pastikan saudara-saudara klik kembali tulisan forum diskusi yang terlihat, yang ada nama kelas saudara di sebelah kanannya. Nah, jadi jangan membuat forum lagi di dalam itu, ya. Tinggal klik forum diskusi yang ada tulisan nama kelas saudara-saudara. Kemudian untuk mengikuti diskusi atau mengirim pertanyaan atau membalas pertanyaan teman-teman yang lain, saudara-saudara tinggal klik reply, ya. Nanti setelah klik reply ada kotak yang keluar sebagai tempat untuk mengetik apapun yang ingin disampaikan. Setelah selesai, kemudian klik submit, ya, untuk mengirim tulisan saudara. Jadi itu, dan dia terakhir, ya, ini tidak ilmiah, ya, tetapi menarik juga, dan nanti akan kita jawab ketika pembahasan fonetik selesai. Mengapa kata cinta itu sulit diungkapkan? Kita akan kaji secara fonetik, kira-kira apa yang menyebabkan cinta itu susah untuk diungkapkan. Ingat, ini tidak ilmiah, sebagai bahan saja, tetapi bisa juga kita gunakan untuk memahami fonetik lebih dalam. Demikian, saudara-saudara. Terakhir, jangan lupa mengisi daftar hadir di SIA setelah saya tutup pertemuan ini. Tidak ada pertanyaan melalui pertemuan langsung melalui daring ini. Saudara nanti bisa bertanya di forum diskusi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan bertanya jika ada pertanyaan di forum diskusi. Sampai berjumpa. Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak.